Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananta Amelia Rizky dengan NIM 220360003. Di sini, saya akan memberikan penjelasan dari cara untuk menjawab TTS yang telah saya buat. Yang mana TTS ini bertopik tentang lipid. Satu hal yang harus diperhatikan terlebih dahulu untuk menjawab TTS ini adalah perhatikan nomor soal dan nomor dari kolom-kolom TTS yang akan dijawab, yang mana ini terbagi menjadi dua, yaitu mendaftar dan menurun. Jadi sesuaikan pertanyaan dengan nomornya, jangan sampai salah dan bisa mengakibatkan ragu untuk menjawab. Baiklah, sebelum itu kita ingat kembali, apa itu lipid? Lipid adalah senyawa organik yang diperoleh dari proses hidrogenasi endotermal rangkaian hidrokarbon, yang mana lipid ini sendiri meliputi molekul-molekul seperti asam lemak dan turunan-turunannya, termasuk tri, di, dan monogliserida. Dan fosfolipid juga metabolit yang mengandung sterol seperti kolesterol. Untuk pertanyaan nomor 1 menurun. Dan nomor 1 menurun ini adalah jawabannya progesteron. Kenapa progesteron? Karena dapat dilihat dari soal yang mana disebutkan mengatur fungsi seksual dan memreproduksi dan dapat menekan proses ovulasi dan menstruasi pada manusia. Yang mana jika kita lihat kembali, kalimat tersebut merupakan suatu fungsi dari progesteron itu sendiri. Dan dapat dilihat dari struktur, progesteron sama dengan yang di soal. Baiklah, selanjutnya pertanyaan nomor 2 menurun dan jawabannya adalah prostaglandin. Kenapa prostaglandin? Dari soal disebutkan asam-asam karboksilat yang berkarbon 20 dan mempunyai cincin siklopentanal. Nah, di sini jika dilihat pada struktur dari gambar, di sana terdapat cincin siklopentana yang telah dilingkari, dan jika dilihat lagi dari struktur, prostaglandin ini merupakan asam karboksilat yang berkarbon 20. Jadi, jawaban nomor 2 menurun adalah prostaglandin. Selanjutnya itu nomor 3 menurun, dan jawabannya adalah gliserol. Kenapa? Dari soal yang telah diberikan dan dapat dilihat pada gambar, struktur tersebut merupakan suatu gliserol. Kenapa? Jika dilihat pada gambar, struktur ini memiliki 3 atom karbon yang mengikat 3 gugus hidroksil OH. Dan jika kita lihat kembali dari ciri-cirinya, dan di sana juga terlihat ada ikatan dengan asam lemak yang beragam jenisnya, yang nantinya gliserol ini dapat berikatan dengan asam lemak yang beragam jenisnya dan dihasilkan suatu jenis lemak yang beragam juga. Dan jadi jawaban nomor 3 menurun adalah gliserol. Selanjutnya yaitu nomor 4 menurun dan jawabannya adalah gliseryl tristearat. Kenapa seperti itu? Jika kita lihat dari gambar, ini merupakan suatu penentuan tata nama dari struktur trigliserida yang berikatan dengan asam lemak yang sama, karena dari struktur itu asam lemak yang ditunjukkan pada gambar merupakan asam lemak stearat, dan asam lemak stearat ini berikatan langsung dengan gliserol. Jadi jika dilihat pada jika dilihat dari rumus penentuan tata nama struktur trigliserida, yang mana rumusnya adalah gliseril ditambah tri di depannya, dan selanjutnya adalah nama dari asam lemak itu sendiri. Jadi karena asam lemak yang ditampilkan adalah asam lemak stearat, jadi jawabannya adalah gliserol tristearat. Pertanyaan nomor 5 mendatar. Jawabannya adalah isoterpen. Kenapa? Jika dilihat pada gambar, ini merupakan isoterpen. Kenapa? Isoterpen ini dari gambar itu memiliki 5 atom C dan 8 atom H. Yang mana sesuai dengan gambar
yang terdiri dari 3 atom C dan ada 8 atom H. Selanjutnya itu nomor 6 mendatar. Jawabannya adalah asam oleat. Kenapa? Jika kita lihat lagi pada tabel dari struktur asam lemak ini merupakan suatu struktur asam lemak oleat. Jadi jawabannya adalah asam lemak oleat. Selanjutnya pertanyaan nomor 7 menurun, yaitu jawabannya myrcene. Jika dilihat pada gambar, sesuai dengan soal, merupakan 2 unit isopren dan merupakan monoterpenoid. Jika kita lihat di sana, struktur yang pada soal dan digambar sesuai, yaitu merupakan myrcene, yang mana myrcene ini tergolong ke dalam 2 unit isoprena dan merupakan suatu monoterpenoid. Selanjutnya yaitu 8 mendatar. Jawabannya adalah glycerol lauromyristol linoleat. Dari gambar yang sudah kita lihat pada soal, ini merupakan suatu penentuan tata nama struktur trigliserida yang berikatan dengan asam lemak yang berbeda. Maka kita harus menentukan satu-satu dari atas asam lemak apa yang ditampilkan pada soal. Jika untuk menentukan tata nama dari struktur trigliserida yang berikatan dengan asam lemak yang berbeda, rumusnya adalah gliserol ditambah asam lemak menurut letaknya, yang mana sesuai dengan urutannya dari atas ke bawah. Nah, dapat kita lihat dari atas sekali itu merupakan suatu asam lemak laurat, dan selanjutnya itu merupakan asam lemak miristat dan asam lemak linoleat. Nah, asam lemak ini kita ganti dengan akhiran O, kedua 2 dari atas, dan asam lemak ini berikatan langsung dengan gliserol, yang mana sesuai dengan rumus jawabannya bisa kita simpulkan adalah namanya adalah gliserol lauromyristol linoleat. Next yaitu pertanyaan nomor 9 menurun. Jawabannya adalah tak jenuh. Kenapa? Dari struktur rumus kimia yang telah ditentukan pada soal, yang telah ditampilkan pada soal, rumus kimia tersebut tergolong ke dalam asam lemak oleat. Nah, asam lemak oleat ini merupakan suatu asam lemak tak jenuh. Jadi, dapat disimpulkan kalau asam lemak pada struktur yang telah ditentukan pada soal merupakan suatu asam lemak tak jenuh. Jadi jawabannya adalah tak jenuh. Pertanyaan nomor 10 mendatar. Jawabannya adalah deterjen. Kenapa? Dari soal disebutkan terdiri dari asam lemak sulfat seperti natrium alkyl sulfat dan natrium alkyl benzen sulfanoat. Nah, kita lihat lagi dari pengertiannya. Deterjen adalah garam natrium dari asam sulfanoat seperti natrium alkyl sulfat dan natrium alkyl sulfanoat. Nah, ini merupakan suatu pengertian dari deterjen, yang mana kita dapat lihat dari strukturnya itu sama. Jadi jawabannya adalah deterjen. Pertanyaan nomor 11 mendatar. Jawabannya adalah terpenoid. Kenapa terpenoid? Karena sesuai dengan yang telah diberikan pada soal, yaitu terdiri dari 2 atom CH yang terikat di atom C yang sama dan jumlahnya terus-menerus kelipatan 5 dan berfungsi sebagai metabolit sekunder yang diproduksi oleh berbagai organisme. Nah, itu merupakan suatu pengertian dari itu merupakan suatu fungsi dari terpenoid itu sendiri. Jadi, dan kita lihat juga dari soal yang dari gambar yang ada pada gambar itu suatu terpenoid yang mana atom C telah ditunjukkan dengan tanda panah, yang mana atom C ini juga mengikat 2 atom
CH secara langsung. Jadi dari soal dapat disimpulkan jawabannya adalah terpenoid. Pertanyaan nomor 12 menurun. Jawabannya adalah oktadekanoat. Kenapa oktadekanoat? Jika kita lihat pada tabel, oktadekanoat ini sesuai rumus kimianya dengan yang ada di soal, yang mana dari struktur tersebut terdapat 18 atom C. Jadi jawabannya adalah oktadekanoat. Nama sistematiknya adalah oktadekanoat. Pertanyaan nomor 13 menurun. Jawabannya adalah glyceryl trioleat. Nah, ini merupakan suatu penentuan tata nama lagi, tapi ini berikatan dengan asam lemak yang sama. Jadi sesuai dengan yang dijelaskan sebelumnya, rumusnya adalah glyceryl ditambah tri dan ditambah nama asam lemaknya. Karena asam lemak yang ditampilkan pada soal adalah suatu asam lemak oleat, maka namanya bisa kita simpulkan adalah glyceryl trioleat. Nah, pertanyaan selanjutnya itu nomor 14 menurun. Jawabannya adalah garam natrium. Kenapa garam natrium? Jika kita lihat lagi dari soal, saponifikasi merupakan suatu trigliserida yang berinteraksi dengan NaOH yang menghasilkan titik-titik dari asam lemak rantai panjang. Jika kita lihat dari struktur, asam lemak ini dihidrolisis dengan NaOH yang berinteraksi juga dengan NaOH. Nah, jika kita lihat lagi suatu proses saponifikasi suatu trigliserida dengan NaOH yang menghasilkan garam natrium dari asam lemak rantai panjang yang disebut dengan sabun. Jadi, dapat dilihat dari gambar reaksi saponifikasi itu. Jadi, reaksi antara suatu trigliserida dengan NaOH itu menghasilkan garam natrium. Maka dari itu jawabannya adalah garam natrium. Pertanyaan nomor 15 mendatar, dan jawabannya adalah asam lemak tristearat. Asam lemak stearat. Asam lemak jenuh yang terdiri dari 18 atom C. Nah, jika kita lihat pada tabel lagi, yang terdiri dari 18 atom C itu adalah merupakan suatu asam lemak stearat. Jadi jawabannya adalah asam lemak stearat. Next, pertanyaan nomor 16 menurun. Dan jawabannya adalah asam kolat. Kenapa demikian? Dari soal disebutkan ikatan asam empedu dengan asam amino berperan dalam menjaga lipid yang dapat teremulsikan dalam usus. Nah, itu merupakan suatu fungsi apa? Dari penjelasan, kita dapat lihat suatu asam kolat adalah asam empedu yang diekskresikan ke usus dalam kombinasi garam natrium dari asam amino. Dan ikatan asam empedu dan asam amino ini berperan dalam menjaga lipid dan dapat teremulsikan dalam usus. Jadi jawabannya adalah asam kolat. Pertanyaan nomor 17 mendatar. Dan jawabannya adalah asam dekanoat. Kenapa asam dekanoat? Dan kembali lagi pada tabel, kita dapat lihat di soal disebutkan asam lemak jenuh apa yang terdiri dari 8 atom C, dan di tabel ditampilkan bahwa jawabannya adalah asam dekanoat. Selanjutnya, 2 pertanyaan terakhir, yaitu nomor 18 mendatar, dan jawabannya adalah feromon. Kenapa demikian? Kita lihat dari pengertiannya sendiri. Setelah membaca soal, kita harus melihat penjelasannya, yang mana feromon adalah suatu senyawa kimia yang diekskresikan oleh ekor dari suatu spesies yang menyebabkan tanggapan dari ekor lain dari spesies yang sama. Dan feromon pada serangga mengisyaratkan adanya bahaya. Feromon pada lebah berfungsi untuk menginformasikan kepada lebah lain terkait lokasi sumber makanan. Dan pada gambar yang telah ditampilkan, kita dapat lihat feromon pada suatu feromon pada lebah madu. Nah,
dari soal dapat kita simpulkan jawabannya adalah feromon. Pertanyaan nomor 19 mendatar, dan jawabannya adalah hidrofobik. Ini kita harus melengkapi titik-titik dari soal, yang mana soalnya rantai panjang hidrokarbon dalam satu sabun harus bersifat titik-titik agar dapat larut dalam zat non-polar. Nah, jawabannya adalah hidrofobik, yang mana dari penjelasannya kita lihat pada gambar, itu ekor rantai panjang hidrokarbon itu bersifat hidrofobik. Penjelasannya untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di gambar. Nah, dia berikatan langsung dengan kepala ion yang mana kepala ion ini memiliki sifat hidrofilik. Nah, jadi jawabannya dapat kita simpulkan adalah hidrofobik. Pertanyaan terakhir 20 mendatar. Ini juga melengkapi titik-titik pada soal, dan jawabannya adalah 3. Kenapa 3? Kita lihat soalnya. Hidrolisis gliserol tristearat akan menghasilkan gliserol dan titik-titik molekul asam stearat. Nah, disuruh kita melengkapi titik-titiknya. Kita lihat lagi. Hidrolisis gliserol tristearat ini, dan dapat dilihat di situ yang dihasilkan adalah 3 molekul asam stearat, karena gliserol ini terdiri dari 3 atom C yang berikatan langsung dengan OH, dan jadi hidrolisis gliserol tristearat akan menghasilkan gliserol dan 3 asam molekul asam stearat, mana bisa kita lihat pada gambar yang telah disediakan, yaitu C17H35COOH yang terdiri dari 3 molekul asam stearat. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami, dan selamat mengerjakan dan selamat memahami.